Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Nazar Arsyad, kelas 11 BDP 2. Kali ini saya seperti biasa akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh guru PKK di SMK Kusuma Bangsa 2. Berikut merupakan pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama ada jelaskan yang dimaksud pelayanan dan pelayanan prima. Yang kedua, apakah tujuan dan manfaat sistem layanan usaha? Yang ketiga, sebutkan tujuan pelayanan prima pada pelanggan. Yang keempat, sebutkan dasar-dasar layanan usaha. Yang kelima, sebutkan jenis-jenis layanan usaha. Yang keenam, sebutkan dimensi kualitas layanan usaha. Yang ketujuh, sebutkan 5 kesenjangan kualitas pelayanan usaha. Yang terakhir, yang kedelapan, jelaskan bagaimanakah cara memperbaiki kualitas layanan usaha dengan memberikan pelayanan sepenuh hati. Pertanyaan pertama, jelaskan yang dimaksud pelayanan dan pelayanan prima. Secara etimologis, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan pelayanan ialah usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani dapat diartikan membantu apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Yang kedua, apakah tujuan dan manfaat sistem layanan usaha? Tujuan layanan usaha untuk memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat, serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. Manfaat layanan usaha, yang pertama ada peningkatan kualitas pelayanan. Yang kedua ada kelangsungan hidup perusahaan. Jika perusahaan tidak memberikan pelayanan terbaik atau excellent service terhadap pelanggannya, tentu saja pelanggan akan berpaling kepada perusahaan lain. Yang ketiga ada memberikan kepuasan tersendiri kepada konsumen. Pertanyaan ketiga, sebutkan tujuan pelayanan prima pada pelanggan. Pertama, memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pelanggannya. Yang kedua, membantu pelanggan untuk mengambil keputusan supaya membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya pelanggan terhadap barang ataupun jasa yang ditawarkan penjual. Yang keempat, menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan kepada para pelanggan. Yang kelima, untuk menghindari terjadinya berbagai macam tuntutan atau aduan dari pelanggan kepada penjual terhadap produk atau jasa yang dijualnya. Yang keenam, supaya konsumen atau pelanggan merasa diperhatikan dan merasa diperlakukan secara baik. Yang terakhir, yang ketujuh, untuk menumbuhkan dan mempertahankan loyalitas konsumen supaya tetap membeli barang atau jasa yang dijualnya. Pertanyaan keempat, sebutkan dasar-dasar layanan usaha. Ada berpakaian serta berpenampilan bersih dan rapih, penuh percaya diri, akrab dan penuh senyuman, menyapa dengan lembut dan menyebutkan nama bila karyawan sudah mengenal, tenang, hormat, sopan dan mendengarkan setiap pembicaraan, berbicara dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan yang terakhir bertanggung jawab dari awal hingga selesai pembicaraan. Pertanyaan kelima, sebutkan jenis-jenis layanan usaha. Jenis-jenis layanan usaha dibagi menjadi dua, yaitu jenis pelayanan internal dan jenis pelayanan eksternal. Jenis pelayanan internal dibagi lagi menjadi dua, yaitu pelayanan vertikal, yakni suatu pelayanan dari pimpinan atau manajemen kepada unit atau anggota organisasi. Yang kedua ada pelayanan horizontal dan diagonal, ialah jenis pelayanan dari unit atau anggota organisasi kepada unit atau anggota organisasi lain. Jenis yang kedua ada jenis pelayanan eksternal, dibagi menjadi dua lagi, yaitu pelayanan makro atau manajerial
yaitu sebuah pelayanan dari organisasi kepada masyarakat luas. Organisasi yang tampilannya dapat diukur dari kualitas manajemen organisasi yang bersangkutan. Yang kedua ada pelayanan mikro, merupakan berbagai pelayanan organisasi kepada masyarakat di luar organisasi yang tampilannya dapat diukur dari kualitas tampilan fisiknya. Yang keenam, sebutkan dimensi kualitas layanan usaha. Yang pertama ada tampilan, tercermin pada fasilitas fisik, peralatan, personil, dan bahan komunikasi. Yang kedua ada keandalan, kemampuan memenuhi pelayanan yang dijanjikan secara tepat dan terpercaya. Yang ketiga ada tanggap, kemauan untuk membantu pelanggan dengan menyediakan pelayanan yang tepat. Yang keempat ada keyakinan, pengetahuan dan kesopanan dari para pegawai dan kemampuan mereka untuk menerima kepercayaan dan kerahasiaan. Yang kelima, empati, perhatian individual yang diberikan oleh perusahaan kepada para pelanggannya. Yang ketujuh, sebutkan 5 kesenjangan kualitas pelayanan usaha. Kesenjangan yang pertama, kesenjangan antara harapan pelanggan dengan persepsi manajemen. Kesenjangan kedua, kesenjangan antara persepsi manajemen dengan spesifikasi atau standar kualitas pelayanan. Kesenjangan ketiga, kesenjangan antara spesifikasi kualitas pelayanan dengan pelayanan yang dihantarkan. Kesenjangan yang keempat, kesenjangan antara penyampaian pelayanan dengan komunikasi eksternal. Kesenjangan yang terakhir yang kelima, kesenjangan antara harapan dan persepsi pelanggan atas kualitas pelayanan. Pertanyaan terakhir, jelaskan bagaimanakah cara memperbaiki kualitas layanan usaha dengan memberikan pelayanan sepenuh hati. Melayani dengan sepenuh hati. Yang pertama, pelayanan yang baik pada akhirnya akan mampu memberikan kepuasan pada pelanggan. Yang kedua, faktor utama yang berpengaruh adalah sumber daya manusianya. Yang ketiga, pembekalan saat diperlukan melalui pendidikan dan pelatihan atau sebelum dan sesudah menjadi karyawan. Dan terakhir, memperbaiki dimensi pelayanan atau yang tangibles dan intangibles. Nah, segitu aja video dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.